Baiklah teman-teman, saya melihat sebuah klip video Mehdi Hasan. Ya, Mehdi Hasan dari semua orang di mana dia benar-benar melakukan hal yang benar untuk sekali ini. Dia menginterogasi seorang politisi Iran tentang pembunuhan 30.000 orang. Dia tidak mencoba untuk meremehkannya. Sebenarnya itu klip yang cukup bagus. Dan untuk sesaat, itu membuat saya menghormati Mehdi Hasan. Ketika kelompok hak asasi manusia terkemuka seperti Amnesty International menuduh pemerintah Anda, kutip, melakukan pembantaian terhadap para pengunjuk rasa, ketika mereka mengatakan bahwa mereka telah meninjau, dan saya mengutip di sini, video yang telah diverifikasi dan kesaksian saksi mata tentang, kutip, pasukan keamanan ditempatkan di jalan-jalan dan di atap gedung termasuk rumah, masjid, dan kantor polisi. Berulang kali menembakkan, kutip, senapan dan shotgun yang diisi pelet logam ke arah para pengunjuk rasa, sering kali menargetkan kepala dan tubuh mereka. Ketika Amnesty, yang bukan teman pemerintah Amerika Serikat atau Israel, ketika Amnesty mengatakan itu, Dr. Bagwai, mengapa kami harus mempercayai pemerintah Anda dan bukan Amnesty? Mengapa harus mempercayai Amnesty dan bukan Nazi? Mereka telah mendokumentasikan bukti-buktinya. Anda mengatakan Anda bahkan tidak memiliki datanya. Mereka telah memberikan bukti, video yang telah diverifikasi, dan saksi mata. Ya, Anda bisa dengan mudah melihat banyak dari bukti dan video itu diberikan kepada mereka oleh sumber-sumber dari Israel dan Amerika Serikat. lihat, bukan begitu. Bukti-bukti itu bukan diberikan oleh Israel. Faktanya, Israel justru mengkritik Amnesty dengan cara yang sama seperti Anda. Saya pernah mewawancarai pejabat Israel dan mereka menuduh Amnesty menggunakan bukti palsu. Maaf, saya harus mengatakan, Anda terdengar seperti pejabat Israel yang menyangkal apa yang terjadi di Gaza. Ini adalah kesaksian saksi mata, kesaksian para dokter. You compare Iran. Dialah yang mengancam Gaza. Ayolah. Tidak, saya membandingkan respons Anda. Menyangkal apa yang dikatakan kelompok hak asasi manusia. Saya tidak mengutip pemerintah Amerika atau Israel. Saya setuju dengan Anda. Pemerintah Amerika dan Israel tidak dapat diandalkan jika menyangkut Iran. Saya mengutip kelompok hak asasi manusia independen. Saya tidak yakin mereka benar-benar independen. Kalau iya, mereka pasti sudah datang dan menceritakan kisah banyak warga Iran tak bersalah yang telah dibunuh selama 27 hari terakhir. Tapi mereka tidak melakukannya. Baiklah. Karena mereka tidak diizinkan masuk ke Iran. Mehdi Hasan sebenarnya punya kesempatan bagus untuk menyela di sini dan berkata, kalian tidak membiarkan orang masuk. Dan orang-orang yang berhasil masuk ke Iran, mereka dibawa ke area-area tertentu di mana mereka membuat video propaganda seperti yang kita lihat dengan Bus Hasyih dan beberapa influencer lain dari Barat. Mirip seperti yang dulu dilakukan Stalin. Ada seorang jurnalis Barat, saya lupa namanya, dia pergi ke Uni Soviet pada tahun 30-an dan dia diperlihatkan ladang-ladang Soviet di mana para petani menari, bekerja, dan tersenyum. Dan dia kembali lalu menulis sebuah artikel di Times, seingat saya, sepertinya itu media Amerika. Dan dia berkata, Stalin sedang membangun sebuah utopia sejati di mana para pekerja benar-benar bahagia. Dia benar-benar yakin akan hal itu. Sekarang baiklah, kamu mungkin bisa dimaafkan atas hal itu di tahun 30-an. Tapi sekarang Iran melakukan hal yang sama. Mereka telah membawa para influencer dari Barat. Dan mereka dibawa ke tempat-tempat tertentu di mana orang-orang kebanyakan tersenyum. Semua dari mereka adalah loyalis rezim. Dan mereka seolah berkata, wow, semuanya baik-baik saja. Beberapa orang seperti Bus Hasyih bahkan pergi ke pabrik rudal mereka dan ada rudal di latar belakang. Lalu mereka melakukan propaganda untuk rezim bahwa, oh, jika Amerika atau Israel menyerang, semuanya akan kacau balau. Itu belum terjadi, tapi mereka memang punya kartu truf untuk memblokir Selat Hormuz. Itu adalah titik krusial bagi dunia dan ekonomi dunia. Saya tidak tahu, saya bukan ahli. Tapi itu murni propaganda. Ya, mereka juga mengizinkan CNN dan BBC. Tapi bahkan para jurnalis itu, mereka hanya bisa pergi ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Mereka tidak bisa melaporkan secara bebas seperti jika mereka berada di Israel, Australia, atau negara bebas lainnya. Jadi McD mungkin dia tidak ingin memperumit argumen. Tapi saya tahu McD tidak pernah menghindar dari hal itu. Jadi Medi, kamu menyia-nyiakan full toss yang mudah, meminjam istilah kriket. Jadi maksud saya, sejujurnya, saya bilang pemerintah, kantor presiden, telah mempublikasikan nama-nama mereka yang tewas selama protes ini. Dan kami secara terbuka mengatakan siapa yang membunuh mereka. Kami mengatakan bahwa 2.400 dari mereka dianggap sebagai martir karena mereka dibunuh, baik oleh pemerintah. Mereka adalah petugas polisi atau orang-orang yang tidak bersalah. Banyak dari mereka.
Dan Anda bisa mengatakan bahwa ya, 600 dari mereka adalah para penyusup atau orang-orang bersenjata itu. Bagaimana dengan kesaksian saksi mata tentang orang-orang yang dibawa ke rumah sakit, kepala dan wajah mereka dipenuhi peluru gotri oleh pasukan keamanan Iran? Human Rights Watch telah mendokumentasikannya. Amnesty International juga telah mendokumentasikannya. Banyak media juga. Anda mengatakan semua saksi mata ini berbohong. Dan saya sebenarnya juga sudah melihat video-video itu yang sebenarnya tidak bisa saya putar di sini. Saya bahkan membuat video khusus tentang itu. 2 perawat diperkosa beramai-ramai secara brutal oleh preman IRGC hanya karena mereka merawat para pengunjuk rasa yang dibawa masuk setelah pembunuhan tanpa pandang bulu ini. Dan jelas, saya sudah melihat foto dan videonya. Pasien-pasien terbaring di ranjang rumah sakit, mereka ditembak. Saya telah melihat lubang peluru di kepala mereka. Apakah mereka juga agen Mossad? Dan jika memang iya, apakah seperti itu cara kalian memperlakukan mereka? Ini adalah rezim tirani. Tidak seharusnya ada keraguan tentang itu. Tapi Mehdi Hasan adalah Mehdi Hasan. Dia pikir dia sangat pintar, tapi sebenarnya tidak. Izinkan saya memutar video ini dari sekretaris Marco Rubio. Dan dia mengatakan sesuatu yang sangat masuk akal. Tapi kemudian Mehdi Hasan menanggapi hal itu yang akan saya tunjukkan tanggapannya kepada Anda yang sama sekali tidak masuk akal. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan sekretaris Rubio. Dan pada akhirnya, saya pikir jika ada orang-orang di Iran yang sekarang mengingat semua yang telah terjadi, bersedia membawa negara mereka ke arah yang berbeda, itu akan sangat baik. Bayangkan di Iran, alih-alih menghabiskan kekayaan mereka, miliaran dolar untuk mendukung teroris atau senjata, mereka menggunakan uang itu untuk membantu rakyat Iran. Iran akan menjadi negara yang sangat berbeda. Jadi kami selalu berharap hal itu akan ada di sana. Itu argumen yang cukup adil. Dan Pangeran Naza Pahlavi, dia terus-menerus mengatakan hal itu. Dan dia didukung oleh banyak orang. Saya tidak tahu berapa persentasenya, 50, 60, 70%. Dia sangat jelas merupakan pemimpin paling populer di Iran saat ini. Saya tidak tahu kenapa para penentang, kenapa kaum kiri, mereka terus mengatakan, oh kita tidak tahu siapa yang akan menjadi tokoh sentral dalam fase transisi ini. Saya tidak tahu kenapa mereka meremehkannya. Mungkin mereka meremehkannya karena mereka berpikir dengan meremehkan otoritasnya, mereka bisa melemahkan operasi ini. Saya tidak mendukung pengerahan pasukan di lapangan, tapi saya tidak akan melemahkan pasukan Amerika Serikat. Operasi ini mungkin tidak memberikan hasil yang kita inginkan. Itu sepenuhnya mungkin. Tapi meninggalkan rakyat Iran di tengah jalan, rezim ini hanya didukung kurang dari 20% oleh masyarakat Iran. Dan satu-satunya pemimpin populer lainnya adalah Pangeran Naza Pahlavi. Setiap video protes yang saya lihat, mereka berteriak Javed Shah. Jadi saya tidak tahu kenapa pihak kiri atau orang-orang yang terkena TDS, mereka terus meremehkan posisinya. Tapi bagaimanapun, dia terus-menerus mengatakan bahwa Iran baru di bawah kepemimpinannya akan menjadi demokrasi liberal yang makmur bergaya barat. Mereka akan mengadakan referendum apakah akan menjadi republik konstitusional atau monarki konstitusional. Tapi bagaimanapun mereka tidak akan mendukung kelompok proksi teroris seperti Hamas dan Hizbullah. Dan rakyat Iran memiliki keluhan yang sah. Mereka melihat tetangga mereka seperti Qatar, Arab Saudi, dan UEA, mereka memiliki kualitas hidup yang sebanding dengan negara-negara barat. Sementara orang-orang di Iran, mereka hampir kehilangan akses ke air minum bersih. Jadi, lihatlah respons pendidikan dari Mehdi Hasan ini, bahkan tidak masuk akal. Bayangkan jika alih-alih menghabiskan miliaran dolar untuk mendukung genosida atau senjata, Amerika Serikat menggunakan uang itu untuk membantu rakyat Amerika. Mereka pasti akan memiliki negara yang sangat berbeda. Sebenarnya tidak, Amerika terlalu besar. Jika kamu menghabiskan entahlah 5 atau 10 miliar dolar, berapa banyak bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel per tahun? 3,8 miliar dolar itu tidak seberapa. Izinkan saya merespons Mehdi Hasan secara langsung. Itu adalah pernyataan yang sangat bodoh. Oke, jadi itu adalah pernyataan yang sangat bodoh. 3,8 miliar dolar sama sekali tidak akan memengaruhi kehidupan warga Amerika Serikat rata-rata. Tapi jika Iran berhenti menghabiskan miliaran dolar untuk kelompok-kelompok proksi Islamis, kualitas hidup rakyat Iran akan meningkat secara drastis. Itu adalah fakta. Tapi Mehdi Hasan menulis sebuah buku, Cara Memenangkan Setiap Argumen, Dan dia membuat postingan bodoh seperti itu. Itu adalah postingan yang sangat bodoh. Dan poin kedua, dia membandingkan AS yang mendukung satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Oke, AS tidak mengatakan untuk pergi dan membantai atau melakukan genosida. Pertama-tama, tidak ada genosida. Tapi AS tidak mengatakan untuk pergi dan membantai warga sipil Palestina. Itu bukan yang dikatakan AS.
AS mendukung hak Israel untuk eksis karena AS tidak ingin Israel diserang oleh tetangganya yang sangat agresif dan jauh lebih besar, dan pada dasarnya menghapus negara Israel seperti yang telah dijanjikan dan ditunjukkan berkali-kali oleh Republik Islam Iran. Jadi bagaimana mungkin dukungan ASE terhadap satu-satunya demokrasi di Timur Tengah disamakan dengan Republik Islam Iran yang menciptakan dan mendukung kelompok-kelompok proksi Islamis teroris seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi? Keduanya tidak sama. Tentu, jika Anda adalah Republik Islam Iran, maka Anda mungkin akan berkata, tunggu dulu, mereka ini bukan proksi teroris Islamis. Menurut pandangan dunia kami, mereka ini adalah pejuang perlawanan. Baiklah, jika Anda ingin berpegang pada pandangan itu. Tapi Mehdi Hasan seharusnya tidak menganut pandangan itu. Mehdi Hasan tinggal di Barat. Dia seharusnya peduli tentang hak asasi manusia dan organisasi seperti Amnesty dan Human Rights Watch. Dan dia seharusnya percaya pada demokrasi dan kebebasan berbicara dan sebagainya, yang semuanya hanyalah sandiwara. Kita tahu itu karena jauh di dalam dirinya, dia adalah seorang Islamis. Jadi kedua hal itu tidak sama. Menurut PBB, Israel adalah pemerintah yang sah. Houthi, Hamas, dan Hizbullah, mereka adalah aktor non-negara. Amerika membantu negara yang diakui PBB, yaitu Israel. Republik Islam Iran diam-diam mempersenjatai dan mendanai aktor non-negara seperti Hamas dan Hizbullah. Itu bertentangan dengan hukum internasional yang selalu mereka ingatkan kepada kita. Oke, Mehdi Hasan, bagaimana dengan mematuhi hukum internasional? Kedua hal ini tidak sama. Tapi bagaimanapun juga, dia seorang Islamis. Jadi, untuk sesaat, dia mendapatkan rasa hormat saya. Tapi saya pikir dia melakukan itu hanya supaya dia bisa memberitahu orang lain seperti saya bahwa, hei, lihat, saya juga mengkritik mereka. Hei, lihat, apa kamu belum lihat klip viral saya saat saya menginterogasi pejabat Iran? Dia sebenarnya bisa menginterogasi dia lebih keras lagi, tapi tahu tidak? Ya sudahlah, saya terima saja. Dan omong-omong, Mehdi Hasan banyak sekali diserang oleh umat muslim, sangat banyak. Jadi itulah kenapa dia melakukan ini sesekali, hanya untuk terlihat berimbang. Tapi sebenarnya dia tidak berimbang.